Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, kembali berjumpa dengan saya di channel Fakhrul Zaini Al-Alabi. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Insyaallah pada kesempatan ini saya masih akan melanjutkan menjawab pertanyaan salah seorang sahabat kita di channel Fakhrul Zaini Al-Alabi yang menanyakan tentang bagaimana perhitungan pembagian harta warisan apabila ahli warisnya adalah seorang ibu, seorang suami, dan 3 orang anak perempuan. Untuk itu langsung saja kita mulai belajar ilmu faraid. Dasar hukumnya, aqsimul mala baina ahlil faraidi ala kitabillah. Bagilah harta warisan itu di antara para ahli warisnya menurut ketentuan Allah atau menurut ketentuan Al-Quran, ya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Nah, sebagaimana diterangkan di depan tadi, ya, kasusnya adalah seorang istri meninggal dunia, meninggalkan seorang ibu, seorang suami, dan 3 orang anak perempuan, serta meninggalkan harta warisan. Lalu bagaimanakah perhitungan pembagian harta warisannya? Alhamdulillah, sudah saya hitungkan, ya. Untuk itu mari kita belajar bersama-sama, ya. Nah, di sini ada 5 kolom, ya. Yaitu kolom ahli waris, kolom bagian, kolom asal masalah atau KPK, kolom aul, dan kolom hasil, ya. Ahli warisnya adalah ibu, suami, 3 orang anak perempuan, ya. Ketiga ahli waris ini adalah termasuk dalam golongan ashabul furud, yaitu orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran bagiannya masing-masing. Nah, masuk ke kolom bagian, ibu, ya, karena yang meninggal itu mempunyai anak, maka ibu mendapatkan bagian 1/6, ya. Suami ada anak memperoleh bagian 1/4, ya. 3 orang anak itu mendapatkan bagian 2/3, ya. Karena aturannya 2 orang anak perempuan atau lebih, yaitu mendapatkan 2/3 bagian, ya. Kita langsung masuk ke pokok asal masalah, ya. Pokok masalah atau asal masalah atau KPK. Nah, sebagaimana kemarin, ya, kita harus mencari asal masalah atau KPK, yaitu bilangan berapa yang bisa dibagi 6, bisa dibagi 4, dan bisa dibagi 3. Dalam artian kita harus menyamakan penyebutnya, ya. Maka kita dapati asal masalahnya adalah 12, dan hasil akhirnya haruslah 12/12, ya. Nah, setelah kita dapati asal masalahnya adalah 12, ya, maka kita kalikan dengan bagian ibu 1/6 sehingga menghasilkan bagian 2/12. Kita kalikan dengan bagian suami 1/4 sehingga mendapatkan bagian 3/12. Kemudian dengan bagian 3 orang anak perempuan 2/3 menjadi 8/12, ya. Sehingga hasil akhirnya adalah 13/12. Ternyata pembilang lebih besar dari penyebut. Pembilang itu adalah angka 13, penyebutnya angka 12, ya. Sehingga di sini harta kurang 1 bagian, ya. Jadi harta itu diibaratkan penyebut, yaitu angka 12, ya. Sedangkan orang yang berhak menerimanya adalah 13, ya. Diibaratkan dengan pembilang. Sehingga terjadi kurang harta. Hartanya 12 mau dibagikan untuk 13 orang. Jadi kurang 1 harta, gitu, ya. Kurang 1 bagian harta, ya. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah diselesaikan dengan suatu metode yang disebut dengan aul, ya. Aul itu artinya bertambah atau meningkat. Maksudnya asal masalah atau KPK atau penyebut harus diaulkan, ya, dinaikkan sehingga sama dengan pembilang menjadi 13. Angka penyebut 12 dirubah menjadi 13, ya. Sehingga hasil akhirnya nanti harus berjumlah 13/13. Sekarang kita masuk ke kolom
aul ya. Ini mudah saja ya, karena tinggal merubah penyebut 12 menjadi 13. Bagian ibu 2/12 menjadi 2/13. Bagian suami 3/12 menjadi 3/13. Bagian anak perempuan 8/12 menjadi 8/13 ya. Sehingga jumlahnya 13/13. Artinya harta habis dibagikan atau cukup dibagikan kepada para ahli warisnya ya. Tidak kurang seperti sebelum diaulkan. Nanti di belakang akan kita buktikan betul nggak harta tadi kurang ya sebelum diaul, kemudian setelah diaul harta tadi menjadi cukup ya. Nah, sampai perhitungan aul ini sebenarnya bagian-bagian ini sudah bisa dikalikan dengan nilai harta ya. Misalnya 2/13 sudah bisa dikali dengan harta, 3/13 juga sudah bisa dikali dengan harta. Kemudian 8/13 juga sudah bisa dikali dengan harta. Tinggal nanti karena ini bagian 3 orang anak perempuan tinggal dibagi 3 saja ya. Ini sudah selesai sebenarnya sampai di sini. Namun kita ingin mencari secara perhitungan ya berapa bagian satu orang anak perempuan, maka bagian 3 orang anak perempuan tadi 8/13 harus kita bagi 3 ya. Maka didapatkanlah bagian satu orang anak perempuan yaitu 8/39. Jadi masing-masing 8/39 ya, sehingga penyebutnya berubah lagi menjadi 39 ya. Oleh karena itu kita samakan juga penyebut bagian ibu, penyebut bagian suami dengan angka 39 ya. Maka 39 dibagi 13 itu adalah 3 ya. Maka 2/13 bagian ibu 2/13 dikali 3 sama dengan 9/39. Bagian suami 3/13 dikali 3 sama dengan 6/39 ya. Kemudian kita jumlahkan bagian ibu 9/39 ditambah bagian suami 6/39, kemudian ditambah bagian masing-masing anak ya 8/39 dikali 3 ya, sehingga hasil akhirnya adalah 39/39. Artinya harta habis cukup dibagikan kepada ahli warisnya, tidak ada yang kurang bagiannya ya. Nah, kita lanjut ke pembuktian masalah sebelum aul dan sesudah aul ya. Kita buktikan betul nggak harta tadi kurang sebelum di aul. Nah, ini perhitungan sebelum di aul. Langsung kita masuk ya. Asal masalahnya tadi ya. 2/12 ibu, suami 3/12 ya, 3 anak perempuan 8/12, sehingga totalnya tadi ya sebelum di aul adalah 13/12. Nah, masuk ke bagian harta ya, kita kalikan harta misalnya 78 juta. Lihat di bagian hasil ya. 2/12 bagian ibu ya dikali 78 juta sehingga ibu mendapatkan 13 juta ya. Bagian suami 3/12 dikali 78 juta sehingga hasilnya 19.500.000 ya. Bagian 3 orang anak perempuan 8/12 dikali 78 juta sehingga bagiannya adalah 52 juta ya. Nah, setelah kita tambahkan ya bagian ibu, bagian suami dan bagian 3 orang anak perempuan, ternyata didapat hasilnya adalah sejumlah 84.500.000 rupiah. Artinya harta yang harus dibagikan kepada ahli warisnya adalah berjumlah 84.500.000 rupiah. Sedangkan harta yang ada adalah 78 juta rupiah. Artinya harta tidak mencukupi ya, atau kurang sejumlah 6.500.000 rupiah. Maka supaya adil ya, bagian masing-masing ahli waris itu dikurangi secara merata ya, yaitu dengan metode aul ya. Sekarang mari kita masuk ke dalam metode aul ya. Nah, sesudah di aul ya, kita dapati ya, langsung saja ke kolom aul ya. 2/13 bagian ibu ya, dikali dengan 78 juta menghasilkan 12 juta rupiah ya. Kemudian bagian suami 3/13 dikali 78 juta sehingga mendapatkan bagian 18 juta rupiah.
sedangkan bagian 3 orang anak perempuan 8/13 dikali 78 juta sehingga menghasilkan 48 juta rupiah ya. Kita jumlahkan bagian ibu, bagian suami dan bagian 3 orang anak perempuan sehingga hasilnya adalah 78 juta rupiah. Artinya harta yang harus dibagikan kepada ahli waris adalah 78 juta rupiah, sedangkan harta yang ada adalah 78 juta rupiah. Artinya pas ya, sesuai ya, harta habis ya, dan cukup untuk dibagikan kepada ahli warisnya ya. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Salah hilap mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.